Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sigit MP Rider. Di video kali ini saya akan update lagi nih untuk modifikasi Mega Pro. Sebenarnya bukan update sih, saya ingin spill aja ya part-part modifikasi yang sudah saya pasang di motor ini ya, si Jamer nih, Jaguar merah. Oke, part apa aja yang telah saya pasang, simak terus videonya. Nah, untuk basic dari motor saya ini yaitu New Mega Pro FI ya, New Mega Pro injeksi yang nggak saya otak-atik mesinnya. Jadi untuk mesin ini masih original New Mega Pro FI ya teman-teman. Cuma saya main di bagian modifikasi body-body aja ya, yang saya telah ganti untuk part-partnya. Oke, kita mulai di bagian kokpit. Oke, kita mulai di bagian kokpit. Untuk bagian stang, ini stang saya memakai stang MT25 yang original tentunya teman-teman. Ini stangnya MT25, terus saya padukan dengan kopling R25 ya. Jadi untuk bagian stang dan kopling ini memakai dari Yamaha ya. Nah ini untuk stangnya, ini posisinya bagus ya teman-teman. Ini jadi untuk lakukan ininya nih yang saya suka. Jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu ceper. Jadi ini pas. Nah, ini saya padukan dengan riser yang 5 cm. Ini untuk risernya ya. Ini riser emang warnanya udah gini ya teman-teman. Ini udah pemakaian lama. Nah ini cat originalnya kayak gini. Ini udah saya pilok ya yang ini. Risernya yang 5 cm, stang MT25 dan juga kopling R25. Nah ini untuk koplingnya enak nih teman-teman, empuk ya. Memang udah terkenal ya untuk kopling R25 ini empuk dan nyaman. Nah untuk stangnya ini karena dipadukan dengan riser jadinya aman teman-teman, nggak mentok di tangki ya, tuh aman. Untuk kiri kanannya aman. Oke. Nah untuk ini udah pernah saya pakai juga mini touring ya ke Bogor, ke Bandung ya, ke Lembang kayak gitu. Ini nyaman untuk stangnya teman-teman. Nah untuk harganya ini untuk masing-masing part ini nanti akan saya spill aja ya pas editing video, soalnya saya juga lupa ya teman-teman untuk harganya. Pokoknya nanti akan saya spill, sekalian saya akan kasih linknya untuk pembeliannya ya. Oke lanjut, stang sama kopling udah, riser juga udah. Nah, terus bagian ini nih untuk pengereman, ini saya memakai dari KRS ya teman-teman, KRS yang original. Ini untuk KRS itu aman ya, untuk performanya ini pakem, terus juga mungkin kelemahannya ada di handle ya. Untuk KRS ini handlenya bisa kalian lihat tuh ya, udah kayak gini teman-teman. Ini pemakaian memang udah lama sih, wajar, cuma untuk depan aman, tapi ini belakang sama bawah ya agak kayak gini ya. Ini maaf, nah ini rencana akan saya ganti untuk handlenya karena memang udah kayak gini juga. Terus ini nih, ini nongol teman-teman. Ini susah nih, nanti akan saya buka, soalnya kan nanti akan saya pakai handle R25 ya, biar serasi sama koplingnya. Ini dari R25 juga, ini akan saya ganti pakai handle R25 ya. Nah untuk link ini juga saya akan taruh nanti ya teman-teman. Nah master rem dari KRS. Terus untuk gas, ini saya gas spontan memakai KTC Kitako ya. Ini KTC Kitako yang 2 kabel teman-teman, yang 2 kabel ya. Tapi yang saya pakai itu hanya 1 kabel aja. Kenapa? Karena untuk setelah memasang 2 kabel itu jadi berat ya. Nah, ini saya kaliin yang bagian apa ya, push atau pull itu saya nggak pasang. Yang saya pasang cuma 1 kabel ya, jadi enak ya untuk performanya. Bisa kalian lihat ya, empuk, dan ini nggak perlu gas yang terlalu dalam, segini udah mentok. Nah segitu udah mentok, mantep ya. Oke, untuk tampilannya biar agak racing juga ya teman-teman. Oke lanjut, untuk spion, ini spionnya saya memakai spion Aspira. Ini spionnya saya suka ya. Untuk tampilan ini standar, ala-ala standar, cuma ini
tangkainya lebih pendek teman-teman, nggak terlalu panjang. Kan yang original tuh panjang dan juga gede ya bagian kacanya tuh, kayak apa ya, kayak telinga Mickey Mouse. Nah ini ganti aja sama Aspira. Nah ini Aspira ini untuk look ke belakang memang agak kurang jelas ya, soalnya ini agak dalam juga kesininya ya, jadi nggak terlalu ke sini. Ini harus pakai lagi kaca cembung ya teman-teman. Cuma yang saya salut sama spion ini adalah dia itu kalau kita pakai riding itu kecepatan 60 ke atas itu dia nggak getar. Ini pernah saya pakai stang spion variasi, pas nyampe 60 ini getar ke belakang. Kalau ini kuat, bagus sih. Nah terus untuk bagian saklar, ini saklar saya pakai variasi ya teman-teman. Ini untuk jadi nggak ini misalnya kalau pakai lampu original ini cuma untuk cut off lampu ya, cuma ini nggak fungsi. Jadi ini untuk kabelnya saya cabut aja ya, saya gunting. Terus untuk yang difungsikan hanya bagian starternya teman-teman. Oke ya, ini lebih kecil ya, simple. Nah kalau yang kiri ini saklarnya masih original New Mega Pro teman-teman. Oke ya, untuk bagian hand grip ini nggak usah dibahas ya. Ini hand grip murah tapi lumayan lah, merek Barakuda tapi bukan ori ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lampu. Untuk lampu ini saya memakai lampu Daymaker Biled ya. Ini teman-teman, ini Daymaker Biled dari CR7. Ini kenapa disebut Daymaker Biled? Karena bisa kalian lihat ini dalamnya itu biled ya, lampu biled. Jadi untuk pembahasan lampu ini juga udah saya bahas ya di video saya. Bisa kalian lihat untuk cara pemasangan atau mungkin untuk lihat cahayanya itu udah saya bahas. Nah seperti ini yang ukuran 7 inch. Ini saya suka ya, ukurannya pas teman-teman. Nah bisa kalian lihat ini untuk ring light. Ini coba kita nyalain dulu ya. Nah ini kalau siang hari seperti ini teman-teman, maaf ya kurang jelas. Ini untuk demonnya warna merah, untuk yang ininya serut ininya warna biru, dan untuk ringnya itu warna putih. Seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Oke, kita matiin dulu. Nah untuk bracket ini nggak bisa pakai bracket ori ya, ini saya pakai bracket lampu untuk New Mega Pro yang ukuran 7 inch. Jadi nanti ini untuk bracketnya akan saya cantumin juga linknya. Nah untuk pemasangan ini lampu itu ada beberapa part juga yang harus kita pasang ya supaya lampunya awet. Saya memasang relay, ini relay yang kaki 4 teman-teman. Ini untuk pemasangan memang saya kurang paham ya, jadi saya pasang di toko variasi lampu ya, jadi udah beres lah, udah tahu beres. Nah, ini sama saklar yang tadi mana ya, oh ini nih, jadi ini saklarnya beda lagi teman-teman. Ini saya pakai saklar lampu lagi ya. Nah ini jadi biar awet, nanti untuk siang ini nggak nyala, nanti kalau malam ini on. Oke kayak gitu ya. Nah, ini bonusnya teman-teman kalau kita beli yang CR7 ya, dapat gantungan kunci. Nah kayak gini tampilannya teman-teman. Oke ya, ini yang saya suka juga dari bracket ini adalah bisa kalian lihat ya, untuk posisinya pas, tidak terlalu nunduk dan tidak terlalu ngedongak ya, pas banget teman-teman segini ya. Nah terus untuk bracketnya ini saya juga beli untuk bracket speedonya, jadi catatan juga buat kalian. Untuk bracket lampunya itu tidak akan sepasang dengan bracket speedo ya, jadi kalian harus beli yang speedonya juga supaya bisa terpasang seperti ini ya. Nah kayak gini teman-teman, jadi ini masih bracket original ya, masih fungsi tuh, kalian lihat ya, masih aman teman-teman. Oke ya, bagian lampu. Terus kita beranjak ke bagian bawah sedikit. Ini ada pelek. Nah ini peleknya tapak lebar ya, cuma untuk modelnya ini simple. Ini mereknya HMF apa ya, mana ya, nah bisa kalian baca ya, HMF. Ini ukuran pelek depannya itu
2,5, untuk belakangnya itu 3,5 teman-teman. Jadi untuk ini lebih lebar dari pelek bawaan New Mega Pro ya. Ini khusus New Mega Pro, jadi PNP, tidak ada rubahan apapun. Nah terus untuk di sebelah kanan ini saya pasang juga cakram ya. Untuk cakram ini pakai cakram TDR, udah lama ya, jadi udah kayak gini ya teman-teman, udah mau habis untuk cakramnya. Oke ya, untuk bagian depan udah sepertinya. Kita beralih ke bagian sini ya sedikit. Ini untuk tubular ya, atau crash bar atau apapun. Ini yang simple ya. Ini biasanya satu sih, ada yang satu, cuma saya beli yang dua ya. Udah terjamin banget, ini udah berapa kali jatuh, cuma ini yang ngebantu ya, ketahan jadi nggak langsung ke body. Oke, sedikit agak mundur. Nah ini untuk underbone, ini step ya, step saya memakai step underbone dari X-Rod teman-teman. Jadi ini banyak yang nanya juga apakah ini untuk New Mega Pro atau bukan. Jawabannya ini bukan untuk New Mega Pro ya, ini adalah underbone X-Rod untuk Vision New. Nah ini untuk Vision New karena saya nyari yang untuk New Mega Pro itu nggak ada ya, New Mega Pro FI, Perza itu nggak ada. Jadi saya pakai untuk Vision New dengan catatan kita harus bikin lagi bracketnya teman-teman. Nah ini bracketnya ya. Jadi ini kalau yang New Mega Pro injeksi itu enaknya stepnya udah di belakang kan, udah gantung. Jadi kita tinggal pasang bracket. Nah terus udah deh jadi. Nah ini untuk bracketnya apa? Untuk step belakangnya kita udah nggak mikirin lagi bracket. Nah kayak gini ya. Ini kan yang orinya di depan di sini ya. Nah, ini jadi agak mundur teman-teman. Untuk tampilannya jadi lebih sporty ya. Oke, underbone mungkin yang kiri ini, nanti yang kanan ya sedikit karena sama aja. Nah oke, mundur sedikit. Nah ini ada arm ya. Ini swing arm saya pakai yang ini apa? RD Racing ya. Ini swing arm model banana teman-teman. Jadi untuk tampilannya mantep ya, lebih kelihatan gede dan juga lebih kelihatan modern ya. Karena saya menganutnya ke gaya retro modern, jadi swing armnya yang asalnya kotak lurus saya ganti ke swing arm banana. Ini bukan untuk New Mega Pro ya, buat kalian yang belum tahu ya, nanti akan saya spill juga link untuk menonton ini ya, karena udah saya bikinin juga videonya untuk pemasangan ini nih, arm ini. Oke ya, tampilannya gini, dan ini saya cat warna silver, jadi biar segaris lurus sama cat body ini ya, cover aki dan juga sayap. Nah kayak gitu teman-teman ya, kita lihat dari jauh tuh. Oke ya, cuma ini memang agak pendek teman-teman untuk armnya. Arm, underbone, dan untuk gear biasanya suka ada juga yang bang spill gearnya dan rantainya. Nah ini untuk gearnya ini saya pakai triple S, depan belakang triple S. Untuk ukurannya ini di 45 yang belakang, dan yang depan itu 15 ya, 15 teman-teman. Buat yang nanya juga top speednya berapa, nah saya kurang tahu ya karena saya itu nggak pernah ngetes top speed, tapi intinya untuk perbandingan rasio ini mirip seperti original ya. Nah ini kenapa saya memakai yang gede ya, maksudnya kenapa memakai yang ukurannya lebih gede dari ori, karena biar nggak mentok ke ini, ke bantalan rantai ya, untuk si rantainya. Karena saya juga udah memakai peninggi nih teman-teman, bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat ya, saya pakai peninggi tuh ya. Jadi kalau udah pakai peninggi kita harus mengganti juga ini nih gearnya ya, yang agak ukuran gede. Oke ya teman-teman. Nah lanjut untuk bagian spakbor, ini spakbor saya potong ya. Ini saya potong supaya modelnya jadi lebih kecil ya, karena tadinya kan ukuran spakbornya itu panjang dan terlalu ke bawah teman-teman. Nah saya potong supaya lebih sporty ya. Oke ya, untuk spakbornya jadi
kelihatan lebih rapi lah. Nah terus untuk yang nanyain juga ini apa, behel. Nah untuk behel ini saya potong ya, saya potong seperti ini. Cuma ini tidak terlalu belakang ya, kan ada yang seperti tanduk nih, dipotongnya di sini. Saya potongnya di sana aja tuh, seperti itu, biar nggak kelihatan ada behelnya, tetapi masih berfungsi dengan baik. Nah oke teman-teman, jadi ini untuk sebelah kiri ya, seperti ini tampilannya. Nah untuk sebelah kanan saya akan puterin dulu ini biar lebih jelas ya. Nah ini untuk tampilan di sebelah kanan ya, jadi untuk tampilannya seperti ini. Cuma untuk knalpot ini masih original ya. Kalau original itu kekurangannya adalah terlalu panjang teman-teman. Tuh ya, jadi armnya nggak terekspos nih untuk armnya ya. Nah kayak gini ya untuk di kanan. Untuk modifan area kanan mungkin ini nih, ini ya, RCB ini apa, master rem. Ini master rem pakai RCB, vakum dan empuk ya. Untuk performanya enak ini teman-teman, RCB ini. Nah untuk bagian tengah ini saya rontokin catnya biar kelihatan lebih kayak racing gitu ya, padahal ini ori ya. Ini untuk knalpotnya udah saya bobok teman-teman. Depannya akan saya ganti nih knalpotnya biar nggak terlalu panjang kayak gini. Oke ya. Terus bagian ini nih ada, ini untuk cakram belakang memakai Aspira. Ini Aspira ketebalannya seperti original nih teman-teman. Ini ketebalannya 3,5 mm. Jadi buat kalian yang ingin ganti cakram ori dengan harga yang agak turun lah, agak di bawah, ini bisa jadi pilihan ya untuk Aspira ini. PNP banget ini teman-teman. Nah kayak gitu ya tampilannya. Kalau ini mau dipanjok ya, ini mah karena memang korban kucing nih, ada juga lagi di robek-robek nih. Aduh ampun, nanti juga akan saya ganti ya. Oh ya, untuk terakhir mungkin bagian lampu sen. Ini lampu sen memakai lampu sen murah sih, model Vixen ya, mirip model Vixen cuma lebih kecil ini teman-teman. Depan belakang misalnya lihat, ini masih bohlam ya. Jadi untuk ini untuk apa ya, untuk cahayanya juga udah agak ini, kadang nyala kadang enggak ini ya, nanti aja deh. Nah oke teman-teman, segitu dulu video untuk kali ini, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi apa ya, untuk video sekarang itu cuma spill modifikasi aja ya, soalnya kedepannya akan saya ganti-ganti lagi nih beberapa part. Pantau terus ya, ikuti terus channel saya biar kalian nggak ketinggalan untuk update si Jamer ini ya, jagoan merah. Oke, thank you.